Ini. Selamat siang kita semua teman-temanku. Oke, hari ini aku mau kasih tahu nih gimana caranya atau cara ngajarin si Dogi buang air pada tempatnya atau pada spotnya di mana teman-teman udah sediakan. Nah, berhubung di sini jam 10 saya baru bangun atau 10 pagi, 10 siang juga boleh. Biasanya di sini saya baru bangun, saya langsung ke kandangnya si Dogi. Nah, buat arahin mereka ke tempat pembuangan. Nah, kalau berhubung si Dogi saya udah umurnya sudah dewasa, ya, teman-teman harus pahami juga untuk si kecil dan yang sudah dewasa berbeda, ya. Kalau biasanya untuk yang dewasa mereka saya bawa 3 kali sehari. Jadi dalam satu hari itu minimal atau maksimal 3 kali lah, teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman boleh sediakan rumput atau spotnya tergantung masing-masing ya. Kalau saya biasanya di sini menggunakan rumput palsu atau rumput sintetis yang biasanya orang sering pakai di lapangan bola. Teman-teman pasti mungkin pada tahu. Boleh teman-teman cari di mana saja. Yang penting mereka punya spot ya. Biasanya kalau si Dogi lebih suka di rumput atau di pasir-pasir untuk pembuangan. Makanya saya ke rumput ya, lebih simple dan gampang mencarinya. Yang kedua, teman-teman juga untuk seperti yang aku kasih tahu tadi, dalam satu hari itu minimal 3 kali ajarin mereka atau bawa mereka keluar. Nih, harus konsisten teman-teman. Yang pertama sih harus konsisten, kedua harus sabar, ketiga ketiga ya, dua itu aja dulu, sabar dan konsisten. Karena di awal mereka mengajarin itu mereka nggak langsung tahu gitu kan. Misalnya teman-teman bawa ke spotnya, mereka nggak langsung tahu langsung buang air. Mereka harus menyesuaikan dulu sama lingkungan atau mereka cium-cium dulu gitu kan tempatnya. Jadi teman-teman harus sabar. Tapi kalau mereka nanti biasanya udah ngerti, udah paham gitu kan, paling nggak di 3 hari mungkin mereka udah bisa lah ya. 3 hari mungkin udah mengerti tempat pembuangan air mereka. Jadi teman-teman pas keluarin kandang mereka aja langsung langsung ke tempat itu begitu teman-teman. Nah, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, si Ebi udah kita keluarkan. Ini alaskan warna merah, namanya si Ebi. Nih pas aku baru keluarin dari kandang, dia langsung cari tempat spot untuk buang air besar atau air kecil. Karena kita udah biasakan ya. Jadi sebelum dia main dulu, kita keluarin kandang, dia udah tahu tempat untuk pembuangan airnya, dia langsung ke sana. Nih, habis ini nanti kita bawa main. Jadi begitu, jadi udah kita biasakan. Oke, jadi ini yang sebenarnya yang beberapa hari ini yang kita harus konsisten. Hari pertama, kedua, sampai seterusnya itu yang harus kita konsistenkan. Sebelum dia main dia harus buang air. Jadi secara kebiasaan dia bakal melakukan kebiasaan seperti itu terus. Begitu teman-teman. Ini videonya tadi nggak aku ambil full ya pas aku keluarin. Tapi nanti next aku bakal kasih tahu video Dogi selanjutnya pas aku keluarin. Nih. Ini 2 kali aku suruh untuk buang air kecil ya, karena alaskan ini minumnya banyak. Jadi otomatis aku tungguin dulu biar dia 2 kali buang air. Karena mereka ini minumannya kuat ya teman-temannya. Jadi nggak cukup kalau hanya sekali pembuangan gitu. Langsung kita ganti dengan Leo ya. Kita keluarin si Leo. Nih, Ebi, masuk Ebi, sini. Nih, kita masukin dulu si Ebi teman-teman ya. Kita masukin dulu si Leo, kita keluarin. Nih. Teman-teman harus perhatikan si Leo ya. Gimana dia pas aku keluarin langsung cari tempat untuk pembuangan nih. Kita tahan dulu ya. Ini si Leo baru ini juga ya teman-teman, baru seminggu aku training. Nih ya. Ini ya kalau aku keluarin dia bukan langsung, sebenarnya bukan ke spotnya, tapi aku arahin langsung ke spotnya nih. Aku sorong. Nih, dia udah tahu langsung. Sampai di sini dia langsung buang air kecil ya di sini. Teman-teman bisa lihat tuh. Cuman seperti yang aku bilang tadi, dikarenakan ini anjing besar alaskan, mereka itu kalau buang air kecil itu nggak cukup sekali, bisa sampai 3 kali. Karena mereka minumnya kuat ya, apalagi nih jantan. Nih, minumnya banyak, satu hari aja bisa sampai 3 gayung apa 4 gayung teman-teman. Apalagi kalau udah sampai main bisa lebih malahan gitu. Kita tungguin dulu. Karena dia di pertama memang buang air kecil, tapi mungkin beberapa menit dia sekitar 3 menit, 4 menit dia bahkan buang air besar dulu gitu. Jadi gitu yang harus kita tunggu pas dia buang air besar gitu. Ini sebenarnya udah kita biasakan ya, tapi ya mungkin di sini dia belum bisa dulu, belum waktunya buang air besar, jadi kita nggak usah tunggu lama-lama. Kita selanjutnya kita keluarin husky.
Ini si namanya Hammer ya, warna putih. Nih. Ini berhubung di sini 2 ekor, sepertinya kita cari dulu siapa duluan keluar. Kalau nggak yang betina yang hitam atau si Hammer yang putih. Kita coba langsung buka ya. Ini berhubung aku megang kamera, aku sebenarnya nggak bisa fokus banget kamera kan ya, karena aku harus tahan salah satu. Karena kalau sekali dua, nih nanti mereka rebutan. Nih, kita keluarin satu dulu teman-teman ya. Satu dulu. Berhubung aku megang kamera, harus pelan-pelan. Nih, Hammer keluar. Hammer keluar. Nih, kita bawa dulu si Hammer. Oke, karena si Hammer duluan yang keluar pintu, kita langsung arahin si Hammer. Nih, oh ya, ini husky ya teman-teman. Ini aku angkat. Kenapa aku angkat? Karena di sebelah itu alaskan. Kalau dia lewat dari situ, bisa diterkam si alaskan. Karena itu dekat kepala alaskannya itu gak bisa keluar si Leo tadi. Jadi aku angkat aja biar nggak bertengkar. Nih, ini si Hammer. Nih, dia langsung buang air kecil. Tuh, dia langsung buang air kecil. Jadi mereka nggak bakal buang air di dalam kandang teman-temannya, karena mereka ini sebenarnya nggak suka yang kotor-kotor, makanya mereka kalau di dalam kandang itu mereka tahan nih sampai beberapa jam mereka bisa tahan. Tapi kalau kita seharian nggak keluarin mereka, ya pastinya mereka buang air terpaksa di dalam kandang. Jadi itu yang harus kita kita konsistenkan setiap harinya. Antar mereka paling nggak 2 kali sehari untuk bawa keluar untuk buang air. Jangan sampai kita biarin ke dalam, nanti mereka buang air ke dalam kandang karena nggak tahan gitu. Sama seperti kita juga teman-teman ya. Kita juga kalau seharian kan nggak buang air, kita pasti sesak atau nggak tahan begitu. Begitu juga dengan si Doggy nih. Ini si Hammer udah buang air kecil, jadi kita tungguin beberapa menit dia buang air besar gitu. Ini aku kasih tahu dulu untuk caranya untuk teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini dogi-dogi aku sebenarnya aku lepas pun di dalam. Mereka juga kalau mau buang air bisa balik. Jadi kalau aku juga videoin pas mereka di dalam kan durasinya terlalu lama. Jadi aku tungguin aja di sini. Oke. Ini kita keluarin si Hammer. Kita tungguin aja ya. Kita tungguin. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi yang paling pentingnya adalah di sini untuk mentraining anjing atau doggy, teman-teman pas awal pagi-pagi biasanya kalau teman-teman bangunnya jam berapa terserah, buka dulu kandangnya, langsung arahin ke tempat spotnya, jangan langsung dibawa main. Karena mereka kalau dikeluarin baru dalam kandang, pasti mereka pengen buang air. Kenapa? Semalaman bisa jadi mereka nahan kencing, seharian mereka nahan kencing, pas dikeluarin otomatis mereka pasti cari spotnya. Disitulah teman-teman ajarin di mana spotnya, begitu teman-teman ya, gitu. Itu cara yang paling penting. Kedua harus konsisten juga, nggak boleh besoknya dikeluarin, besoknya enggak, besoknya dikeluarin, besoknya enggak boleh. Itu yang paling bahaya begitu. Paling ini di menjelang seminggu dijamin kalau teman-teman konsisten bawa mereka 3 kali dalam sehari, mereka pasti ngerti dan udah paham di mana mereka pembuangan airnya. Begitu teman-teman. Oke? Tuh, si Amber tuh udah mau buang air besar ya. Dia masih keliling-keliling, itu tandanya mau buang air besar. Tapi kita tungguin aja, kalau dia emang mau buang air besar pasti dia bakal keluarin. Tapi kalau enggak dia bakal mencoba untuk masuk ke dalam, maksa. Nah, di sini dia mencoba masuk ke dalam, tandanya dia nggak buang air besar. Nah, begitulah tadi videonya teman-teman, video dari aku, pengalaman aku ya selama aku memelihara doggy. Aku memelihara ini ada 9 ekor. Itu semua berhasil aku arahin, aku bimbing hingga mereka nggak buang air lagi sembarangan teman-teman, begitu. Jadi kenapa sih dikandangin? Ini sebenarnya aku kandangin karena bobotnya mereka terlalu besar ya teman-teman ya. Kalau yang aku juga ada yang keluarin, biarin aja. Cuman itu yang biasanya yang tipe rasnya yang kecil seperti Shih Tzu, aku keluarin, aku bebasin aja di rumah. Cuman untuk berhubung mereka sangat besar, paling aku keluarin pas saat-saat main aja gitu. Jadi kalau bobot sebesar ini kita keluarin dalam rumah, ini rasnya besar nih, 40 di kiloan, 30 kiloan. Nih kalau mereka bisa berlari dalam rumah, semua bisa ditabrakin gitu, bisa roboh semua ya teman-teman. Makanya ini lebih sebenarnya kalau dibawa keluar baru aku lepas. Jadi begitu. Oke, mudah-mudahan video dari aku bermanfaat. Jangan lupa follow channel ini, apalagi subscribe ya, dan juga like ya. Komen aja video selanjutnya aku mau kasih tentang tutorial apa atau gimana caranya tentang si doggy. Boleh komen di komen-komen. Nanti next video aku akan kasih waktu untuk
posting atau untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Makasih banyak.